Baik rekan-rekan, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan, salam dan salam harmoni. Untuk kelompok 5, apakah semua anggotanya sudah berada di room? Sudah. Baik, karena kelompok 5 anggotanya sudah semua di room dan siap melakukan presentasi dengan materi yaitu perkembangan peserta didik hakikat teori-teori perkembangan. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan kepada kelompok 5. Baik, sebelumnya izin share screen. Baik, terima kasih moderator atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami, yaitu kelompok 5. Jadi pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi mengenai hakikat teori-teori perkembangan. Adapun sebelum itu, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Desa Mada Evon Pratnyani dengan NIM 221103105. Untuk rekan saya selanjutnya dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Niko Mangayu Sudiasti dengan NIM 2211031123. Perkenalkan, nama saya Novanta Evidiana Bertalian dengan NIM 2211031106. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nimade Armi dengan NIM 221103135. Baik, sekian perkenalan diri dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Untuk mempersingkat waktu, alangkah baiknya kami memulai presentasi. Nah, adapun topik pembahasan yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama mengenai pengertian perkembangan, kemudian pengertian teori perkembangan, selanjutnya teori perkembangan klasik, dan yang terakhir yaitu teori perkembangan modern. Untuk materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian perkembangan, akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi perkembangan itu merupakan bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan juga fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Kemudian, perkembangan ini juga menyangkut adanya proses pematangan pada sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ dan juga sistem organ yang berkembang dengan menurut caranya sehingga dapat memenuhi fungsinya. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai pengertian teori perkembangan. Teori perkembangan merupakan teori yang berfokus pada berbagai perubahan serta perkembangan yang dialami manusia baik dalam struktur jasmani ataupun biologisnya, di mana perilaku serta fungsi mental pada beragam tahap kehidupannya yang terjadi dari konsepsi hingga menjelang kematian. Nah, teori-teori perkembangan ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu teori perkembangan klasik dan juga teori perkembangan modern. Teori perkembangan yang pertama yaitu teori perkembangan klasik. Teori perkembangan klasik merupakan teori yang berlandaskan pada filsafat klasik, yang memandang bahwasannya pendidikan itu berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, serta meneruskan warisan budaya
yang dimana teori pendidikan klasik ini lebih menekankan kepada peranan isi pendidikan daripada prosesnya. Dan isi dari pendidikan atau bahan pengajaran diambil dari sari ilmu pengetahuan yang telah ditemukan dan dikembangkan oleh para ahli di bidangnya, serta disusun secara logis dan sistematis. Dalam teori klasik itu dibedakan menjadi 4 aliran. Aliran yang pertama yaitu aliran empirisme, di mana aliran empirisme ini disampaikan oleh John Locke yang lahir pada tahun 1704 dan wafat pada tahun 1932, di mana aliran empirisme ini bertolak dari Lockean tradisional yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwasannya perkembangan anak itu tergantung pada lingkungannya saja, sedangkan pembawaan lahir tidak dipentingkan. Nah, pada aliran empirisme ini dipandang berat sebelah sebab hanya mementingkan peranan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan, sedangkan kemampuan dasar yang dibawa sejak lahir itu dianggap tidak menentukan. Kemudian, padahal kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari terdapat anak yang memang berhasil karena bakatnya, meskipun lingkungannya di lingkungan sekitarnya tidak mendukung. Nah, jadi keberhasilan ini disebabkan oleh adanya kemampuan yang berasal dari dalam diri berupa kecerdasan atau kemauan keras anak yang berusaha untuk mendapatkan lingkungan yang dapat mengembangkan bakat serta kemampuannya. Nah, meskipun demikian, penganut dari aliran empirisme yang disampaikan oleh John Locke ini masih tampak pada pendapat-pendapat yang memandang bahwa manusia itu sebagai makhluk yang pasif dan dapat dimanipulasi, contohnya seperti melalui modifikasi tingkah laku. Nah, untuk materi selanjutnya, untuk aliran yang kedua akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang kedua, aliran nativisme. Pada hakikatnya, aliran nativisme bersumber dari legend tradition. Nenek menekankan pada kemampuan dalam diri seseorang anak. Oleh karena itu, faktor lingkungan dan faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hasil perkembangan ditentukan oleh pembawa sejak lahir dan genetik dan kedua orang tua. Berdasarkan pandangan ini, maka keberhasilan pendidikan ditentukan oleh anak itu sendiri. Perkembangan individu ditentukan oleh faktor bawaan sejak lahir, faktor lingkungan kurang berpengaruh terhadap pendidikan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, hasil pendidikan ditentukan oleh bakat yang dibawa sejak lahir. Next. Next, tolong di next. Maaf, mohon ditunggu sebentar. Baik. Baik, selanjutnya faktor perkembangan manusia dalam teori nativisme. Yang pertama, faktor genetik. Faktor genetik merupakan faktor gen dari kedua orang tua yang mendorong adanya suatu bakat yang muncul dari diri manusia. Contohnya adalah jika kedua orang tua anak itu adalah seorang penari, maka anaknya memiliki bakat pembawa sebagai seorang penari yang presenternya besar. Yang kedua, faktor kemampuan anak. Faktor kemampuan anak merupakan faktor yang menjadi seseorang anak mengetahui potensi yang terdapat dalam dirinya. Faktor ini lebih nyata karena anak dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Contohnya adalah kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yang mendorong sikap anak untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang ketiga, faktor pertumbuhan anak. Faktor pertumbuhan anak merupakan faktor yang mendorong anak mengetahui bakat dan minatnya setiap pertumbuhan dan perkembangan secara alami, sehingga jika pertumbuhan anak itu normal, maka dia akan bersikap energik, aktif, dan responsif terhadap kemampuan yang dimiliki. Sebaliknya, jika pertumbuhan anak tidak normal, maka anak tersebut tidak bisa mengenali bakat dan kemampuan yang dimilikinya.
Kemudian, tujuan dari nativisme. Dalam teori menurut G. Levenson, dalam dirinya individu manusia terdapat suatu yang pribadi, sedangkan dalam teori Arthur Schopenhauer menyatakan bahwa perkembangan manusia merupakan bahwa sejak lahir atau bakat. Sehingga dengan teori ini setiap individu manusia diharapkan yang pertama, mampu memunculkan bakat yang dimiliki, yang kedua mendorong manusia mewujudkan diri yang berkompetensi, yang ketiga mendorong manusia dalam menentukan pilihan, yang keempat mendorong manusia untuk mengembangkan potensi diri dalam seseorang, yang kelima mendorong manusia mengenali bakat minat yang dimiliki. Next. Next. Berikutnya aliran naturalisme. Pandangan dari aliran naturalisme memiliki persamaan dengan nativisme. Aliran naturalisme dipelopori oleh filsuf Perancis. Berbeda dengan Schopenhauer bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawa baik. Pembawaan baik anak akan menjadi rusak karena dipengaruhi oleh lingkungan. Resius juga berpendapat bahwa pendidikan yang diberikan orang dewasa dan merusak pembawaannya anak yang baik itu. Aliran ini juga disebut negativisme karena berpendapat bahwa pendidikan wajib membiarkan pertumbuhan anak pada alam. Next. Yang terakhir, aliran konvergensi. Perintis aliran ini adalah William James, seseorang ahli pendidikan bangsa Jerman yang berpendapat bahwa seseorang anak dilahirkan ke dunia ini sudah disertai pembawa baik maupun pembawaan buruk. Penganut aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting. Bakat yang dibawa pada waktu anak dilahirkan tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang baik sesuai dengan perkembangan bakat itu. Sebaliknya, lingkungan yang baik tidak dapat menghasilkan perkembangan anak yang optimal kalau memang pada diri anak tidak dapat bakat yang diperlukan untuk mengembangkan itu. Sebagai contoh, hakikat kemampuan anak berbahas dengan kata-kata adalah juga hasil konvergensi. Terima kasih. Good. Your udah ujian Bu ya? Belum. Baik, untuk penyaji materi selanjutnya, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, materi selanjutnya yaitu teori perkembangan modern. Bisa di next. Nah, teori perkembangan modern merupakan kumpulan ide yang logis dan saling berhubungan yang membantu memberi penjelasan dan membantu untuk melakukan prediksi secara modern. Nah, teori perkembangan modern adalah teori yang memfokuskan pada perubahan-perubahan dan perkembangan struktur jasmani atau biologis, jasmani atau biologis, perilaku dan fungsi mental manusia dalam berbagai tahap kehidupannya, mulai dari konsepsi hingga menjelang kematian yang berpegangan pada teori modern. Teori perkembangan modern sangat berpengaruh terhadap perkembangan diri seorang individu. Jika perkembangannya, maka baik pula individu tersebut. Jika baik perkembangannya, maka baik pula individu tersebut. Nah, dengan mempelajari perkembangan masa hidup, maka kita akan mengetahui bagaimana karakteristik perkembangan dan persoalan-persoalan kontemporer dalam perkembangan masa hidup kita sebagai manusia. Seperti bagaimana karakteristik manusia pada usia anak-anak awal dan persoalan apa saja yang berkaitan dengan usia anak-anak awal. Bisa di next.
Nah, adapun teori-teori perkembangan modern yang pertama yaitu teori perkembangan modern pada psikoanalitis atau fisik. Bagi para teoritis psikoanalitis, perkembangan pada dasarnya tidak disadari atau di luar kesadaran dan sangat diwarnai oleh emosi. Para teoristik psikoanalitis yakni bahwa perilaku semata-mata adalah suatu karakteristik permukaan dan unsur-unsur benar memahami perkembangan kita harus menganalisis makna simbolis perilaku dan kerja pikir yang paling dalam. Para teoritis psikoanalitis juga menekankan bahwa pengalaman-pengalaman sebelumnya dengan orang tua secara ekstensif membentuk perkembangan kita. Nah, ada beberapa teori yang menjelaskan teori perkembangan modern pada psikoanalitik. Di antaranya yang pertama yaitu teori Feueron. Teori ini menjelaskan mengenai pengembangan gagasan tentang teori psikoanalitis dari pekerjaan dengan para pasien mental atau ilmu penyakit syaraf atau neurologi. Nah, Feueron menjelaskan kepribadian memiliki 3 unsur, di antaranya yaitu ID, yaitu struktur kepribadian atau naluri. Yang kedua, ego, yaitu struktur kepribadian yang berurusan dengan pembuatan keputusan. Dan yang ketiga, yaitu super ego, yaitu struktur kepribadian antara moral dan keputusan. Nah, teori yang kedua yaitu teori Erikson, yang dimana dalam teori Erikson terdapat 8 tahap perkembangan ketika melampaui siklus kehidupan. Semakin berhasil individu mengatasi kritis, maka semakin sehat perkembangan mereka. Nah, berikut adalah penjelasan mengenai teori Erikson terhadap perkembangan modern psikoanalitis. Yang pertama yaitu kepercayaan dan ketidakpercayaan, atau suatu rasa percaya menuntut perasaan nyaman secara fisik. Kemudian otonomi dengan rasa malu dan keraguan-raguan, atau yaitu tahap perkembangan berlangsung pada akhir masa bayi dan masa baru mulai berjalan. Kemudian yaitu prakarsa dan rasa bersalah, yaitu berlangsung selama bertahun-tahun prasekolah. Kemudian tekun dan rasa rendah diri, berlangsung pada tahun-tahun sekolah dasar. Selanjutnya yaitu identitas dan kebingungan identitas, yaitu berlangsung selama tahun masa remaja yang dihadapkan dengan penemuan tertentu. Kemudian yaitu keintiman dan keterkucilan, yaitu berlangsung selama tahun awal masa dewasa, terjadi dalam perkembangan pembentukan relasi. Kemudian yaitu bangkit dan manage, yaitu tahap perkembangan selama pertengahan masa dewasa. Yang terakhir yaitu integritas dan kekecewaan, yaitu perkembangan ini berlangsung selama akhir dewasa. Kemudian next. Nah, teori yang selanjutnya yaitu teori perkembangan modern pada kognitif. Kognitif merupakan kemampuan berpikir pada manusia. Menurut Terman, kognitif adalah kemampuan berpikir abstrak, sedangkan Colvin menyatakan kemampuan kognitif merupakan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Semakin dewasa seseorang, maka semakin berkembang kemampuan mendengar, melihat, dan akal pun akan semakin mampu membedakan baik buruk, benar ataupun salah. Nah, teori perkembangan kognitif didasarkan pada asumsi bahwa kemampuan kognitif merupakan sesuatu yang fundamental dalam membimbing tingkah laku seseorang. Perkembangan kognitif manusia berkaitan dengan kemampuan mental dan fisik untuk mengetahui objek tertentu, memasukkan informasi dalam pikiran, mengubah pengetahuan yang telah ada dengan informasi yang baru diperoleh dan perubahan tahap berpikir. Nah, adapun ahli psikologi yang banyak membicarakan perkembangan kognitif yaitu Piaget. Berikut merupakan penjelasan mengenai teori perkembangan kognitif menurut Piaget. Next. Nah, teori Piaget. Jean Piaget adalah pakar psikologi dari Swiss. Pada awalnya, Piaget lebih tertarik meneliti tentang perkembangan kognitif pada manusia. Teori perkembangan kognitif Piaget salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian sekitarnya.
seperti mainan, perabot, makanan, serta objek sosial seperti orang tua dan teman. Untuk membentuk pikiran tentang objek dan peristiwa tersebut, Piaget membagi tahap perkembangan kognitif menjadi empat tahap, diantaranya yaitu tahap sensorik dari usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, bayi membangun suatu perkembangan tentang dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman-pengalaman sensor seperti melihat dan mendengar serta tindakan-tindakan motorik fisik. Oleh karena itu disebut dengan istilah sensori motor. Contoh bayi diberikan bola, maka mereka akan membedakan bola tersebut ke matanya, melemparkannya untuk mendengarkan suaranya, kemudian dilakukan dalam proses identifikasi benda yang dapat digapainya. Kemudian yang kedua yaitu tahap praoperasional yang dimana mulai dari usia 2 sampai 7 tahun. Nah, pada tahap ini konsep-konsep yang stabil dibentuk, yaitu penalaran mental muncul, egosistisme mulai kuat dan kemudian melemah, serta terbentuknya keyakinan terhadap hal yang magic, pikiran praoperasional merupakan tahap awal dari pemikiran operasional. Nah, contohnya anak bermain gadget secara sendirian meskipun dia sedang bersama temannya yang lain. Nah, kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap operasional konkret yang dimana mulai dari usia 8 sampai 11 tahun. Nah, pada tahap ini anak sudah mengembangkan pikiran logis dan mulai mampu memahami operasi sejumlah konsep. Mereka memahami alam sekitarnya tanpa perlu mengandalkan informasi yang bersumber dari panca indera. Mereka mulai mampu membedakan apa yang tampak oleh mata dengan kenyataan sesungguhnya. Kemudian yaitu tahap operasional formal yang dimulai dari usia 12 sampai 15 tahun. Nah, pada tahap ini anak sudah berpikir abstrak dan hipotesis, mampu memikirkan sesuatu yang akan atau mungkin terjadi serta kemungkinan secara sistematik untuk memecahkan masalah dengan lebih beragam. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Berikutnya, saya di sini akan menjelaskan mengenai teori perkembangan modern pada psikososial. Nah, berdasarkan tayangan pada slide, teori perkembangan modern pada psikososial, teori ini digagas oleh Erik Erikson yang lahir di Frankfurt pada tanggal 15 Juni 1902 dan wafat pada 12 Mei tahun 1994 di Harwich. Dalam teori Erikson terdapat 8 tahapan perkembangan yang dilalui manusia dalam siklus kehidupannya. Tahap perkembangan psikososial menurut Erik Erikson yakni sebagian berikut. Baik, next. Menurut Erik Erikson, yang pertama yaitu, mohon tunggu sebentar. Yang pertama yaitu trust versus mistrust. Percaya atau tidak percaya sejak lahir sampai dengan 1 tahun. Nah, trust merupakan sikap dasar psikososial yang dipelajari bayi ketika mereka dapat mempercayai lingkungan. Timbulnya trust atau percaya berasal dari pengalaman yang turun kepuasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar bayi oleh orang tuanya. Apabila kebutuhan dasar bayi terpenuhi dan orang tua memberikan kasih sayang dengan tulus, maka anak akan yakin bahwa lingkungan dapat dipercayai atau diandalkan atau trust. Nah, sebaliknya, apabila pengasuhan yang diberikan kepada anak tidak memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, tidak konsisten atau negatif, maka anak akan bersikap cemas dan mencurigai lingkungannya atau mistrust. Berikutnya yaitu ada autonomy versus shame and doubt.
otonomi versus malu atau ragu. Nah, hal ini terjadi pada usia 2-3 tahun. Jika anak telah memiliki sikap trust atau mistrust terhadap orang tuanya, maka anak akan mencapai derajat kemandirian tertentu. Apabila seorang toddler atau anak usia 1,6 tahun sampai 3 tahun mendapatkan kesempatan dan memperoleh dorongan untuk melakukan keinginannya sesuai dengan tempo dan caranya sendiri dengan bantuan supervisi dari orang tua dan guru yang bijaksana, maka anak akan mengembangkan kesadaran kemandirian atau autonomi. Yang berikutnya yaitu ada initiative versus guilt atau inisiatif versus rasa bersalah. Hal ini terjadi pada usia 4-5 tahun. Anak-anak yang memiliki kemandirian akan memiliki kemampuan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan fisik atau mental dan mampu mengambil inisiatif untuk suatu tindakan yang akan dilakukan pada usia 4-5 tahun. Sikap inisiatif akan berkembang baik jika anak usia 4-5 tahun diberikan kebebasan untuk menjelajahi dan bereksperimen dalam lingkungannya. Nah, yang keempat yaitu ada industry versus inferiority atau industry versus inferior. Hal ini terjadi pada usia 6-11 tahun. Anak-anak yang penuh inisiatif ketika mereka memasuki sekolah dasar akan mengarahkan energinya pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan intelektual. Mereka tertarik pada bagaimana sesuatu diciptakan dan bagaimana sesuatu bekerja. Mereka akan menghasilkan penemuan-penemuan baru sesuai dengan kemampuannya. Orang tua atau guru yang bijaksana akan memberikan antusiasisme pada ketertarikan anak atau siswa terhadap kegiatan-kegiatan produktif untuk mendorong perkembangannya ketekunan pada anak ataupun siswa. Yang berikutnya yaitu ada ego identity versus role confuse atau identitas diri versus kekacauan peran. Ini terjadi pada anak atau remaja umur 12 sampai 20 tahun. Nah, kita memasuki pada fase ini karena mungkin rata-rata usia teman-teman antar 18 sampai 19 tahun. Pada tahap ini, remaja atau individu dihadapkan pada pertanyaan yang berkaitan dengan identitas atau kediriannya, ego identity. Pertanyaan yang muncul antara lain, siapa mereka, bagaimana masa depannya, kemana tujuannya. Mungkin pertanyaan itu sudah lewat 6 bulan yang lalu, di mana pada saat itu kita menentukan di mana kita akan melangkahkan langkah kita berikutnya, seperti apakah kita mau bekerja atau kita mau kuliah. Dan seperti yang telah kita ketahui, kita memilih untuk kuliah. Nah, berikutnya yaitu penjajakan pilihan-pilihan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan hal penting, di mana kapasitas yang dimiliki remaja yaitu yang pertama kapasitas menggunakan hipotesis, dan yang kedua yaitu kapasitas menggunakan prinsip-prinsip abstrak, logika, idealistik, atau berpikir tentang pemikiran isu tersebut. Nah, orang-orang yang telah memiliki identitas diri akan memasuki fase keintiman, hubungan dengan orang lain. Erikson menggambarkan keakraban sebagai penemuan diri sendiri, tanpa kehilangan diri sendiri pada orang lain. Pada periode ini, individu termotivasi untuk berhasil melalui hubungan sosial. Individu belajar membentuk keintiman dalam proses pembentukan identitas yang tetap dan berhasil. Jika keintiman tidak berkembang, individu akan mengalami isolasi. Nah, berikutnya yaitu ada integrity versus despair atau integritas versus kekecewaan yang terjadi pada usia 60 tahun ke atas. Nah, fase ini mungkin akan dapat tunggu sebentar. Nah,
Orang-orang yang mengalami generativity pada usia 50 tahun akan mengalami integritas pada usia 60 tahun. Kehidupan mereka akan menjadi lebih baik, menimbulkan rasa puas, dan akhirnya tercapai integritas. Namun, orang-orang yang mengalami kemandengan pada masa sebelumnya akan mengalami kekecewaan pada periode ini. Nah, salah satu contohnya yaitu pada usia 20 tahun sampai 40 tahun itu mereka tidak menikah. Mungkin di usia 60 tahun mereka akan merasakan yang namanya penyesalan, di mana mereka akan merasa kesepian atau loneliness karena mereka tidak memiliki penerus, di mana teman-teman sebayanya mungkin memiliki penghibur seperti cucu-cucu atau keluarga besarnya, namun orang-orang yang gagal pada fase 30 sampai 50 tahun itu mereka akan mengalami fase kekecewaan. Baik, bisa di next. Masuk ke teori terakhir, yaitu teori perkembangan jadi. Teori perkembangan modern pada pikiran, perbuatan, fisiologi, berbagai teori yang terkait dengan perolehan emosi bermunculan. Ada 5 teori yang mencoba untuk memahami mengapa seseorang mengalami emosi. Teori tersebut adalah teori James Lange, teori Merriam-Webster, teori Schachter-Singer, teori Lazarus, dan teori feedback Asial. Adapun penjelasan dari masing-masing teori tersebut sebagian berikut. Next. Yang pertama yaitu teori James Lange, di mana teori ini berpendapat bahwa emosi merupakan sebuah peristiwa yang menyebabkan rangsangan fisiologis terlebih dahulu dan kemudian seseorang menafsirkan rangsangan ini. Setelah interpretasi dari rangsangan, seseorang menafsirkan rangsangan ini. Jika seseorang tidak menyadari atau tidak memikirkan rangsangan, maka dia tidak mengalami emosi yang didasarkan pada rangsangan tersebut. Nah, salah satu contohnya, seorang berjalan menyusuri lorong gelap, di mana lorong gelap ini disusurinya pada larut malam. Dia mendengar sesuatu. Ada suara jejak di belakang dan dia mulai gemetar. Jantungnya berdetak lebih cepat dan nafasnya semakin dalam. Dia melihat perubahan-perubahan fisiologis dan menafsirkannya sebagai situasi yang menakutkan, maka dia mengalami rasa takut. Baik, next. Nah, berikutnya yaitu ada teori Merriam-Webster, di mana teori ini berpendapat bahwa seseorang mengalami rangsangan fisiologis dan emosional pada saat yang sama, tetapi tidak melibatkan peran pikiran atau perilaku lahiriah. Nah, salah satu contohnya yaitu ketika seseorang berjalan menyusuri lorong gelap, larut, dan ia mendengarkan sesuatu. Ada suara jejak kaki di belakangnya. Dia mulai gemetar, jantungnya berdetak lebih cepat, dan pernapasannya menjadi lebih dalam, dan pada saat yang sama dia merasa takut. Next. Berikutnya yaitu ada teori Schachter-Singer. Nah, menurut teori ini, suatu peristiwa pertama menyebabkan rangsangan fisiologis. Kemudian seseorang harus mengidentifikasi alasan untuk stimulus ini dan kemudian dia mendapatkan pengalaman yang disebut dengan emosi. Nah, contohnya yaitu seorang berjalan menyusuri lorong gelap larut malam dan dia mendengar sesuatu. Ada suara langkah kaki di belakangnya dan dia mulai gemetar. Jantungnya berdetak lebih cepat dan pernafasannya menjadi lebih dalam. Setelah melihat ini rangsangan, dia menyadari kenyataan bahwa dia berjalan menyusuri lorong gelap sendirian. Perilaku ini berbahaya dan hal itu menyebabkan dia merasa emosi, takut. Next. Nah, teori yang keempat yaitu
teori Lazarus. Teori Lazarus menyatakan bahwa pikiran harus datang sebelum emosi atau rangsangan fisiologis. Dengan kata lain, seorang harus terlebih dahulu berpikir tentang situasi sebelum dia mengalami emosi. Nah, contohnya pada peristiwa tadi, di mana suara langkah kaki di belakangnya dan dia berpikir mungkin perampok sehingga dia mulai gemetar, jantungnya berdetak lebih cepat dan pernapasannya semakin dalam. Dan pada waktu takut, pengalaman yang sama. Berikutnya, next, yaitu teori facial feedback, umpan balik wajah. Nah, menurut teori facial feedback atau umpan balik wajah, emosi adalah pengalaman berbahaya pada otot wajah seseorang. Ketika seseorang tersenyum, dia kemudian mengalami kesenangan atau kebahagiaan ketika dia cemberut. Dia kemudian mengalami kesedihan. Perubahan di wajah seseorang, otot-otot merupakan isyarat otak yang didasari emosi. Nah, berdasarkan teori facial feedback ini, tak mungkin kita merasakan sedih tetapi kita tertawa. Namun ada saja ketika ekspresi itu dibuat-buat, tapi secara alamiah ketika kita sedih tentu kita akan menangis, bukan menertawakan kesedihan tersebut. Next. Nah, itu tadi pembahasan materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Desa. Terima kasih. Baik, karena kami dari kelompok 5 telah selesai menyampaikan materi, untuk waktu kami persilakan kepada moderator. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 5. Seperti biasa, seperti sebelumnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk rekan-rekan yang ingin bertanya kepada penyaji kelompok 5, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand. Baik, untuk yang pertama, Kadek Paksa Putri Pertiwi, silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Kadek Paksa Putri Pertiwi, nomor absen 15. Sini saya mau bertanya, bagaimana peran guru dalam menerapkan teori belajar kognitif? Baik, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya dari Malika Ariswandi, silakan untuk menyajikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Malika. Baik, saya izin off cam karena sinyal saya kurang bagus. Jadi pertanyaannya adalah, menurut kelompok kalian, bagaimana keterkaitan antara pertumbuhan dan perkembangan dalam membentuk karakter peserta didik? Sekian, terima kasih.
Baik, terima kasih Putri dan juga Malika. Karena tidak ada dari rekan-rekan yang menggunakan fitur raise untuk bertanya lagi, maka saya persilakan untuk kelompok 5 mendiskusikan jawabannya sekiranya 15 menit. Apabila kelompok 5 telah menemukan jawabannya, dipersilakan untuk mengambil alih. Terima kasih. Baik, karena kelompok kami telah selesai untuk melakukan diskusi, untuk pertanyaan pertama dari Putri akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaannya, bagaimana peran guru dalam menerapkan teori belajar kognitif? Nah, jadi pada intinya, perkembangan kognitif itu menunjukkan bahwa perkembangan dari cara anak itu berpikir, yang berkaitan dengan kemampuan anak untuk mengkoordinasikan berbagai cara berpikir untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang nantinya akan dijadikan sebagai tolak ukur pertumbuhan kecerdasan. Nah, adapun peran guru dalam menerapkan teori belajar kognitif itu yaitu yang pertama mengajarkan tentang kemampuan-kemampuan baru. Nah, jadi pada rentang usia 0 sampai 6 tahun itu anak berada pada usia keemasan atau yang biasa disebut dengan golden age. Maka dari itu, peran guru di sini harus mampu untuk memberikan kemampuan-kemampuan baru pada anak. Misalkan anak diberikan belajar tentang kolase dengan menggunakan biji-bijian sambil menghitungnya. Kemudian yang kedua, menghasilkan banyak gagasan atau jawaban yang relevan dan arus pemikiran yang lancar. Nah, pada hal ini, peran guru yaitu menghasilkan banyak gagasan atau jawaban yang relevan. Nah, ketika guru misalnya guru memotivasi anak untuk menceritakan kembali apa yang sudah dijelaskan oleh guru. Nah, ketika guru lebih sering mengajak anak itu untuk ngobrol, bercakap-cakap, maka akan semakin bagus pula serta semakin banyak kosakata yang akan dimiliki oleh anak tersebut. Nah, jadi dalam hal ini, ketika guru memberikan materi, biarkan dulu anak itu memahami dan mengerti terlebih dahulu apa yang guru itu sampaikan. Untuk menulis atau mencatat bisa dilaksanakan setelah peserta didik itu memahami dan mengerti dengan materi yang kita sampaikan. Peran guru selanjutnya yaitu guru berperan sebagai motivator dan juga fasilitator, di mana guru berperan dalam membangkitkan motivasi belajar siswa dan memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian, guru hendaknya berusaha bagaimana dapat mengembangkan potensi kognitif yang ada pada setiap peserta didik. Nah, jika potensi yang ada pada setiap peserta didik itu telah berfungsi dan menjadi aktual oleh proses pendidikan di sekolah, maka peserta didik akan mengetahui serta memahami dan juga menguasai materi pelajaran yang dipelajari setelah melalui proses belajar mengajar di kelas. Selanjutnya, untuk pengetahuan tentang kognitif, peserta didik perlu dikaji secara mendalam oleh guru untuk menyukseskan proses pembelajaran di kelas.
Nah, tanpa pengetahuan tentang kognitif, peserta didik dan guru juga akan mengalami kesulitan dalam mempelajari peserta didik di kelas. Nah, sekian jawaban dari kelompok kami. Untuk teman-teman yang lainnya, apakah ada yang ingin menambahkan? Baik, saya kira tidak. Untuk Putri, apakah jawabannya bisa diterima? Bisa. Terima kasih. Baik, untuk penyampaian jawaban selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin off-cam karena terkendala jaringan. Pertanyaannya, jelaskan keterkaitan antara pertumbuhan dan perkembangan manusia dalam pertumbuhan karakteristik peserta didik. Jawabannya, yang pertama, perkembangan ini meliputi faktor perkembangan kecerdasan, moral, dan emosional peserta didik. Secara pandangan ahli tersebut menunjukkan bahwa setiap perkembangan manusia terdiri dari beberapa tahapan, meskipun masing-masing memiliki perbedaan pembatasan umur. Dalam suatu pembatasan umur, perkembangan manusia, namun pada umumnya mereka membedakan tahap mulai dari masa bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa. Tiap tahapan masa yang dimulai seseorang anak mempunyai karakteristik yang tidak sama, menggambarkan perubahan tingkat kemampuan intelektual dan kualitas moral serta emosional. Yang kedua, pertumbuhan membutuhkan makanan dan nutrisi. Dengan begitu, menyebabkan pertumbuhan fisiknya mengalami pertumbuhan. Kecepatan pertumbuhan tiap manusia berbeda tergantung pada faktor bawaan atau genetik. Dan kualitas makanan. Pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh seseorang selalu berkaitan dengan tidak terpisahkan, sehingga pertumbuhan fisik yang baik memungkinkan mendukung perkembangan karakter peserta didik dan sebaliknya. Apabila pertumbuhan fisik yang dimulai oleh peserta didik kurang baik secara menghambat perkembangan karakter kepribadian. Apakah teman-teman ada yang mau menambahkan? Kalau tidak, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, karena kedua pertanyaan sudah dijawab oleh kelompok 5, maka dari rekan-rekan apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak, Ardi. Baik, terima kasih konfirmasinya Cinta. Dengan
berakhirnya sesi tanya jawab dari kelompok 5, maka berakhirlah presentasi dari kelompok 5. Dan juga mengakhiri presentasi 3 kelompok pada sore hari ini. Untuk waktu dan tempat pembacaan kesimpulan untuk kelompok 5, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari pemaparan materi oleh kelompok 5. Jadi, dari pemaparan materi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perkembangan itu merupakan proses pematangan sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan juga sistem organ yang berkembang dengan menurut caranya masing-masing, sehingga dapat memenuhi fungsinya. Nah, sedangkan teori perkembangan merupakan teori yang berfokus kepada berbagai perubahan serta perkembangan yang dialami manusia dalam struktur jasmani maupun biologisnya, perilaku serta fungsi mental pada beragam tahap kehidupannya yang terjadi mulai dari konsepsi hingga menjelang kematiannya. Nah, teori perkembangan dapat dibagi menjadi 2, yaitu teori perkembangan klasik dan juga teori perkembangan modern, di mana teori perkembangan klasik merupakan teori yang berlandaskan kepada filsafat klasik yang memandang bahwasanya pendidikan itu berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, serta meneruskan warisan budaya, yang dimana teori pendidikan klasik ini lebih menekankan kepada peranan isi pendidikan daripada prosesnya. Kemudian, isi atau bahan pengajaran ini diambil dari cari ilmu pengetahuan yang telah ditemukan dan dikembangkan oleh para ahli di bidangnya. Nah, teori ini disusun secara logis serta sistematis. Dalam teori pendidikan klasik terdiri dari 4 aliran, yaitu yang pertama aliran empirisme, kemudian aliran nativisme, selanjutnya aliran naturalisme, dan yang terakhir yaitu aliran konvergensi. Nah, adapun teori modern merupakan kumpulan ide yang logis serta saling berhubungan yang membantu untuk memberikan penjelasan dan juga membantu untuk melakukan prediksi secara modern. Teori perkembangan modern sangat mempengaruhi perkembangan diri seorang individu. Jika baik perkembangannya, maka baik pula individu tersebut. Nah, dengan demikian, mempelajari perkembangan masa hidup, maka kita akan mengetahui bagaimana karakteristik perkembangan dan juga persoalan-persoalan kontemporer dalam perkembangan masa hidup kita sebagai manusia. Seperti bagaimana karakteristik manusia pada usia awal, anak-anak awal, dan persoalan apa sajakah yang berkaitan dengan usia anak-anak awal. Nah, teori perkembangan modern ini terdiri dari 4 teori, yaitu yang pertama, teori perkembangan modern pada fisikoanalitis atau pada fisik, kemudian teori perkembangan modern pada kognitif oleh Piaget, selanjutnya teori perkembangan modern pada fisikoanalisis yang digagas oleh Erik Erikson, dan yang terakhir yaitu teori perkembangan modern pada emosional. Nah, sekian presentasi dari kami, kelompok 5. Akhir kata kami ucapkan sekian dan terima kasih. Untuk waktu, kami serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih.